Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mungkin telinga kita sudah sangat sering mendengar suara azan dari seorang muazin. Karena saking seringnya terdengar, kita seolah-olah mengabaikan dan tidak lagi menjawab panggilan azan. Padahal kalau kita mau menyadari, pahala menjawab azan tidaklah ringan, sekalipun hanya mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muazin. Agama Islam menghargai menjawab panggilan azan ini sebagai amal yang sangat besar. Oleh sebab itu, ketika azan berkumandang, hentikan sejenak semua kegiatan dari kita semuanya dan jawablah panggilan azan terlebih dulu. Karena Allah telah berjanji akan memberikan keutamaan yang sangat besar bagi umat muslim yang mau meluangkan waktu menjawab panggilan azan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di antara keutamaan menjawab panggilan azan adalah yang pertama, menjadi saksi kebaikan di akhirat. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Tidaklah suara azan yang keras dari yang mengumandangkan azan didengar oleh jin, manusia, segala sesuatu yang mendengarnya, melainkan itu semua akan menjadi saksi pada hari kiamat." Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut menunjukkan bahwa betapa besarnya keutamaan orang yang mengumandangkan azan. Sekaligus bagi siapa saja yang mendengar dan menjawab setiap panggilan azan, maka insya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kedua orang tersebut menjadi saksi kebaikannya sendiri di hari kiamat. Lalu yang kedua, sebagai pengantar menuju surga. Apabila kita mau meluangkan waktu untuk menjawab panggilan azan dengan sepenuh keyakinan hati, maka insya Allah setiap jawaban azan yang keluar dari mulut kita akan mengantarkan kita menuju surga. Hal ini sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ketika muazin mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, lalu kalian menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian muazin mengumandangkan Asyhadu an la ilaha illallah, lalu kalian menjawab Asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya hingga akhir azan. Siapa yang mengucapkan itu dalam hatinya, maka akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Masya Allah, begitu mudah dan murah jalan kita untuk menuju surga. Akan tetapi masih banyak dari kita yang justru malah memilih jalan neraka sekalipun dengan cara yang sulit dan tidak murah. Oleh sebab itu, mulailah dari sekarang meluangkan waktu yang hanya 5 menit untuk menjawab azan. Setelah itu, silahkan
jika ingin kembali melanjutkan aktivitas dari kita semuanya. Yang ketiga, diampuni segala dosa. Sudah tidak dipungkiri lagi, dosa merupakan salah satu penyebab rezeki kurang lancar dan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, Allah dengan maha belas kasih-Nya akan mengampuni dosa-dosa setiap hambanya yang meminta ampunan. Dan salah satu ampunan dosa yang paling ringan diberikan Allah adalah dengan cara menjawab azan. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, siapa yang mengucapkan setelah mendengar azan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina, maka dosanya akan diampuni. Hadis riwayat Muslim. Kalau kita mengkaji dari hadis tersebut, begitu mudahnya Allah memberikan ampunan dosa kepada kita. Akan tetapi, kita sering mempersulit diri untuk melakukan hal yang terkesan besar, namun syarat dengan riya. Padahal Allah membuka pintu ampunan kepada hambanya hanya dengan cara menjawab azan. Oleh sebab itu, luangkan waktu dari kita semuanya untuk menjawab azan. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian yang keempat, doanya mustajab. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau bercerita, ada seseorang bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, para muazin mengalahkan kami dalam menggapai keutamaan. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ucapkan seperti yang diucapkan muazin. Jika kamu telah selesai, berdoalah, maka kamu akan diberi. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Hibban. Apabila kita telah berdoa dan belum juga terkabul hajat yang kita minta, cobalah berikhtiar untuk rutin menjawab azan. Kemudian setelah azan selesai, berdoalah seperti doa yang kita panjatkan ketika selesai sholat. Kerjakan hal ini rutin selama 40 hari. Apabila memang hajat yang kita minta adalah baik, maka insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segera mewujudkan hajat dari kita semuanya, atau Allah akan menggantinya yang jauh lebih baik. Oleh sebab itu, sangat disayangkan apabila kita melewatkan waktu yang sangat mustajab untuk berdoa tersebut. Bersabarlah sesaat ketika azan sedang dikumandangkan. Jawablah seruan azan dengan penuh keyakinan. Kemudian, setelah selesai azan, bacalah doa setelah azan. Lalu berdoalah meminta sesuatu sesuai kebutuhan dari kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan kita semuanya sebagai hamba ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.